Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Kali ini kita bakal bahas soal LPPF, soal TIN, soal ISSP ya. Nah, yang pertama kita bakal lihat dulu IHSG. Nah, IHSG-nya di sini kelihatannya ngeri sih, ngeri. Kalau kita lihat model lain seperti ini hampir-hampir mirip dengan pola yang ada di sini. Nah, ini pola double top. Bisa jadi ini pun terkena double top, guys. Nah, seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan kalau ini double top sebelum neckline yang ada di sini ditembus. Sebelumnya juga ini pernah mau double top nih di area sini, tapi nggak jadi, dibetot lagi ke atas, ditarik ya. Jadi belum tentu double top itu terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini ini juga double top sebenarnya, calon-calon ya. Calon-calon ketika dia naik seperti ini, turun kepentok di sini, ini bisa jadi calon double top, cuman dia nggak mau breakdown ke area bawah. Setelah dia sampai neckline sini lagi, dia langsung di up. Jadi yang kita lihat di sini memang di sini calon double top, tapi belum tentu ini akan di breakdown ke area bawah sini. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini double top tapi calon ya, atau berpotensi. Nah, seperti itu guys. Ya, menurut saya sebelum itu benar-benar terjadi double top, ya santai-santai aja, bukan santai sih. Jadi jangan terlalu panik intinya ya. Kalau kita terlalu panik nanti malahan nggak dapat barang yang harusnya kita profit beli, nggak berani beli, jadi nggak dapat apa-apa. Kalau dari time frame 4 jamnya pun ini jelek. Jadi memang potensi turunnya bisa berlanjut ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam itu ada kemungkinan berlanjut. Nah, di sini kan ada area gap nih. Bisa jadi ketika dia turun nanti dia nutup area gap sini, terus rebound lagi atau lanjut ke bawah. Yang jelas kita bisa jadikan area sini sebagai area kuatnya. Kita berpikir positif dulu, jangan berpikir kalau ini akan ditembus terlebih dahulu ya. Kita mikirnya positif dulu aja. Nah, di sini kita akan langsung bahas soal LPPF ya. Jadi emang IHSG-nya buruk, tapi semerah-merahnya IHSG pasti ada saham yang cuan. Contohnya LPPF nih tadi, LPPF. Nah, LPPF ini kita cuan nih. Kalau kalian nonton live hari kemarin atau gabung Telegram saya, ya kalian pasti cuan di LPPF ya. Tapi bukan berarti cuan semua, pasti ada minus-minusnya. Buat yang belum gabung Telegram bisa gabung melalui link yang ada di deskripsi dan itu gratis. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini saya masuk di area 1380. Tadinya saya mau masuk di opening nih. Mau masuk di opening, tapi nggak keburu, ini naiknya cepat banget ke 1380. Nah, di situ saya langsung buru-buru ambil. Langsung HK aja. Tanpa berpikir antri-antri. Nah, di sini kemarin saya jelaskan, jadi ini membentuk pola inverter head and shoulder ya, dan ini sudah confirm bahwa dia membentuk pola inverter head and shoulder. Nah, terus Bang, kalau mau masuk dari sekarang ini telat nggak? Menurut saya kalau untuk swing kalian telat kalau masuk di ujung sini. Kalau kita masuk di ujung sini buat swing sih aman. Karena apa? Karena bisa jadi ini akan ada koreksi terlebih dahulu ke area sini atau ke area sini. Jadi amannya kita buy on koreksi. Kalau kalian memang mau ambil LPPF terus mau ikut swing sampai ke kisaran 1700 lah ya. Kalaupun bisa, kalau nggak bisa ya yang penting kita cuan aja. Saya ambil di sini. Atau scalping boleh kita beli ketika adanya koreksi, atau kalau memang dia tidak koreksi, besok terjadi lagi lonjakan harga dengan bid offer yang cukup tebal bidnya, kita bisa coba untuk ambil ya. Jadi biasanya setelah dia breakout pola seperti ini, satu hari koreksi, besoknya lanjut, atau dia langsung lanjut di hari itu. Contohnya di mana Bang? Contohnya di
JPFA nih kita lihat ya. Nah, contohnya JPFA dia breakout, terus terjadi di sini yang namanya koreksi. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini candle breakoutnya, di sini candle koreksinya. Setelah itu lanjut. Nah, jadi yang terjadi di LPPF bisa jadi seperti itu, atau langsung lanjut keesokan harinya. Jadi yang harus kita kondisikan itu yaitu bid overnya ya, LPPF. Harus pinter-pinter aja cari peluang. Oke, buat misalkan yang beli di bawah sini mau TP juga nggak apa-apa sih, karena kalau ngikut saya swing ini lama banget, sampai ke 1700-nya nggak tahu kapan. Ya mungkin itu lebaran atau beberapa bulan lagi. Jadi kalau kalian mau ngikut saya swing sampai 1700 itu cukup lama ya. Jadi kalau mau TP aja, jangan ikut-ikut karena dengar saya swing kalian ikut swing. Nanti yang jadi gimana kalau ternyata dibawa turun lagi ya. Terus ISSP. Nah, karena banyak yang nanya, Bang, gimana ISSP? Nah, ISSP ini dia di sini sudah breakout tapi balik lagi nih, dibawa lagi ke area bawahnya. Ya, dibawa lagi ke area sini. Kenapa saya nggak mau CL ketika dia dibawa lagi ke area bawah situ? Karena bisa jadi skenarionya seperti yang terjadi di BWPT. Waktu itu kita lihat di sini ya, BWPT. Nah, di sini BWPT kan membentuk ini nih, double bottom. Saya kira waktu itu dia gagal double bottomnya karena dia mendapatkan rejection di area neckline yang ada di sini. Nah, ternyata beberapa hari kemudian dia terbang. Ya, jadi yang terjadi di ISSP bisa jadi seperti itu juga. Di sini kelihatannya dia gagal nih. Dia gagal, bisa jadi sekitar koreksi 1 hari lagi besoknya naik. Bisa jadi seperti itu skenarionya. Yang jelas dalam trading plan saya bakal cut loss di bawah 178. Kalau kalian nggak siap buat nahan cut loss sebesar ini, silahkan kalian keluar duluan daripada ruginya makin dalam ya. Kalau saya sih sanggup, nggak apa-apa saya CL di bawah itu. Tapi kalau berhasil kan ini lumayan tinggi, bisa sampai 240-an. Tapi ini disclaimer, ini bukan double bottom ya, ini beda. Kalau double bottom harusnya dia lebih bawah. Nah, jadi trading plan saya untuk ISSP seperti itu. Target terdekatnya di sini 214, target jauhnya 230, 240. Bisa jadi ini koreksi tipuan aja biar kita takut. Setelah itu bandar beberapa hari kemudian dia naikin seperti di BWPT. Saya juga hampir ketipu tuh di BWPT. Kirain double bottomnya gagal. Di sini di PNLF juga kita bisa jadikan sebagai pelajaran nih. PNLF. Bukan PNLF. LPPF, sorry LPPF. Nah, di sini kita bisa jadikan sebagai pelajaran juga. Ini kan pola inverter HNS-nya seperti ini. Nah, ini rejection nih. Ini rejection. Bisa jadi ketika terjadi rejection seperti ini kalian anggap itu gagal. Saya pun asalnya menganggap LPPF ini gagal inverter HNS-nya. Ya, sebelum ada chart ini ya, Nah, ini belum ada. Saya anggap ini gagal karena di sini ada rejection merah tepat pada neckline-nya. Ini neckline. Dan ternyata beberapa hari kemudian dia putar arah di area sini. Dan hari ini breakout. Nah, bisa jadi itu cuman gocekan sesaat. Jadi kenapa saya belum cut loss di ISSP ya seperti itu. Ya bisa saja ini tipuan biar kita takut aja. Ya, intinya yang nggak sanggup nahan CL di bawah 178 itu kan cukup dalam. Kalian boleh cut loss duluan, nggak apa-apa. Terus selanjutnya kita ada BNGA.
Nah, BNGA di lab juga udah dibahas. Ada yang nanya BNGA gimana bang, menarik nggak? Saya bilang ini akan menarik ketika dia bisa breakout dari area yang saya tarik dari sini ke sini. Ini bisa dijadikan sebagai area resisten juga atau area pola. Seperti ini saya tarik. Nah, jadi yang saya tarik tuh dari yang hijau sini sampai sini. Nah, ini akan menarik saya bilang ketika dia bisa melewati area lain yang ada di sini. Dan tadi saya sudah ambil BNGA. Tadi juga saya infoin kan di grup. Nah, ini bisa kita perhatikan. Ini bisa jadi polanya menjadi pola penan skala kecil. Penan skala kecil seperti apa bang? Nih, kalau kita gambar seperti ini penan skala kecil. Nih, ini bullish penan skala kecil nih kalau kita gambarin. Nah, seperti ini. Dan ini sudah di breakout di area situ. Contoh bang, mana penan skala kecil yang udah jadi? Nah, contoh di sini di WIIM. Nah, ini WIIM merupakan penan skala kecil nih. Nah, ini penan skala kecil. Bisa jadi seperti itu di BNGA juga. Ya. Kalau kita tarik target kenaikannya dari penan skala kecilnya, nih kita tarik ya. Dari area sini ke area sini. Nah, seperti ini. Dari area sini ke area sini. Intinya dari area garis ini kita tarik ke bawah sini, swing low sini. Lalu kita pindahkan nih. Kita pindahkan ke atas sini. Ke titik pada saat dia breakout. Nah, kalau ini kan si WIM ini sudah tercapai nih target poin dari penannya dalam waktu 1 hari. Di hari itu juga. Tapi kalau BNGA itu belum tercapai. BNGA. Nah, BNGA ini baru breakout sedikit. Harusnya dia masih bisa lanjut. Kalau kita tarik secara pola dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini kita pindahkan ke titik breakoutnya. Bentar ya. Titik breakout di area sini. Nah, ini bisa sampai ke kisaran 1230. Seharusnya. Jadi kenapa tadi saya masuk ya? Mengadu keberuntungan aja. Daripada kita udah buat analisa terus kita nggak nyoba masuk, keburu terbang nanti nyesel. Kalau misalkan udah buat analisa menurut kalian bagus, ya masuk-masuk aja. Soal itu ternyata nanti turun, itu urusan lain, urusan belakangan ya. Karena kalau kita kebanyakan takut, nanti yang ada kita nggak dapat apa-apa. IHSG merah, nggak berani masuk market, takut kita nggak bisa cuan loh. Jadi walaupun IHSG merah seperti tadi, saya tetap berani untuk masuk. Walaupun saya tahu IHSG besok ada potensi merah, tapi ya nggak ada salahnya nyoba. Ketika kita lihat polanya bagus, kita yakin itu harusnya naik, masuk aja. Kalau emang dia mau turun ya udah, nggak apa-apa. Ya, daripada kita menerka-nerka doang kan. Nih, jadi cut loss-nya itu saya taruh di bawah 1060. Jadi 1050 saya harus sudah keluar dan target TP-nya ada di 1220 atau boleh juga di bawah itu sih. Bebas. Kalau misalkan dapat 3% juga itu udah lumayan ya. Di bawah 1230 juga nggak apa-apa. Tapi lihat-lihat kondisi. Kalau besok mau masuk, ingat perhatikan bid overnya. Jangan asal HK. Mentang-mentang saya bilang ini bakal naik, langsung kalian HK-in. Tapi perhatikan juga strategi entry-nya, yaitu bid over. Oke, kalau kita lihat dari stokastik. Stokastiknya di sini sudah golden cross di area netral. Terus stokastik 1433-nya juga sudah golden cross. Nah, ini sinkron berarti nih. Ini sinkron, kita coba lihat dari 1 minggu. Nah, 1 minggunya pun ini bagus. Candlenya masih hijau ya.
dan terlihat akan mencapai ke area 1230, itu minimal, kalau lebih itu bonus. Kita lihat time frame kecil, time frame 4 jamnya kita lihat di sini. Nah, time frame 4 jamnya juga cukup bagus, masih ada potensi. Time frame 1 jam lagi mengarah ke bawah. Nah, ini sedang mengarah ke bawah. Time frame 1 jamnya berarti awal-awal opening ini kurang cukup bagus. Mungkin bagusnya ini sesi 2 nih, bagus nih. Nah, jadi seperti itu ya konten yang saya bahas hari ini. Jadi saya cuman ngulas yang menjadi daftar trading kemarin-kemarin sama yang baru ini nih. BNGA boleh kita perhatikan besok. Ingat, strategi entry itu penting, perhatikan bid offer, jangan asal masuk ketika saya bilang ini bagus. Dan di sini tidak ada ajakan membeli.